Program Joint Strike Fighter atau JSF yang digagas oleh Pentagon merupakan hasil gabungan antara Joint Advanced Strike Technology atau JAST dan Common Affordable Lightweight Fighter CALF. Dalam JSF, aspirasi US Air Force, US Navy, dan US Marine Corps diwadahi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat menjadi satu pesawat tempur baru yang diterbangkan oleh ketiga angkatan. Pentagon pertama kali menerbitkan dokumen tentang requirement JSF pada November 1994, sedangkan Draft Request for Proposal atau RFP ditetapkan pada Desember 1995. Pada bulan yang sama dengan munculnya draft RFP, Amerika Serikat dan Inggris menandatangani MOU tentang partisipasi London dalam Weapon System Concept Demonstration atau WSCD. Keterlibatan negeri kelahiran Andy Murray dalam program JSF membuka pintu bagi keikutsertaan negara-negara lain dalam kegiatan itu. Sebagian besar negara yang berpartisipasi adalah negara NATO, ditambah negara sekutu Paman Sam yang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Program JSF menghadapkan Boeing dan Lockheed Martin yang berkompetisi menjadi pemenang. Pabrikan pesawat terbang yang identik dengan negara bagian Washington memproduksi prototipe X-32, sedangkan produsen pesawat pancar gas yang mempunyai fasilitas produksi di Texas membuat purwarupa X-35. Kedua raksasa meluncurkan X-32 dan X-35 setelah pada November 1996 Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan kontrak kepada mereka untuk membuat purwarupa pesawat JSF. Setelah beberapa tahun bertarung, Lockheed Martin dengan X-35 pada 2001 ditetapkan sebagai pemenang program JSF berdasarkan pertimbangan bahwa kinerja pesawat tempur itu lebih bagus daripada X-32. Kemenangan Lockheed Martin dalam program JSF adalah kemenangan kedua setelah sebelumnya mengungguli Northrop pada program Advanced Tactical Fighter atau ATF dengan YF-22 sebagai prototipe. Desainasi X-35 selanjutnya diubah oleh Pentagon menjadi F-35, di mana jet tempur yang dilengkapi dengan radar absorbent material atau RAM tersebut memiliki 3 varian. F-35A merupakan Conventional Take-Off Landing atau CTOL yang dirancang bagi US Air Force dan Angkatan Udara lainnya. F-35B adalah Short Take-Off and Vertical Landing atau STVOL bagi kebutuhan US Marine Corps dan Angkatan Udara negara lainnya. Adapun F-35C didesain untuk keperluan operasi dari kapal induk US Navy, di mana jet tempur ini dilengkapi dengan kemampuan Catapult Assist Take-Off but Arrested Recovery atau CATOBAR. Mayoritas konsumen F-35 mengakuisisi F-35A kecuali beberapa militer seperti Republic of Singapore Air Force, Royal Air Force, dan Royal Navy yang membeli F-35B. Selain 42 unit dibeli oleh Jepang untuk ditaruh di atas kapal induk. Saat ini terdapat 17 negara yang telah dan atau sedang menanti penyerahan pesawat karya anak bangsa Amerika Serikat tersebut. Terdapat pula sejumlah negara yang bertepuk sebelah tangan dengan F-35, seperti Turki, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Turki sebenarnya sejak awal sudah terlibat dalam program pesawat pancar gas yang mengadopsi AN/APG-81 AESA radar itu, namun kemudian Ankara didepak oleh Washington pada Juli 2019 karena membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Moskow. Indonesia yang semula ingin mengakuisisi F-35 kini harus puas dengan tawaran F-15IX buatan Boeing. Republik Cina adalah negara lain yang pernah mengutarakan ketertarikan untuk mengimpor jet tempur yang ditenagai oleh engine Pratt & Whitney F135PW100. Akan tetapi Amerika Serikat menolak permintaan Republik Cina karena khawatir teknologi yang terkandung dalam F-35 bocor ke Republik Rakyat Cina. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini Washington hanya mengekspor F-35 ke negara-negara sekutu saja, baik di Eropa, Asia Barat Daya maupun Indo-Pasifik.
sedangkan negara-negara bukan sekutu Amerika Serikat hanya mendapatkan F-16 Viper atau F-15IX saja. Memperhatikan alasan-alasan resmi dan tidak resmi penolakan Waksam untuk menerbitkan lisensi ekspor F-35 ke sejumlah negara, terdapat beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, status kerjasama politik dan keamanan dengan Amerika Serikat. Dari 16 konsumen asing pesawat tempur yang mempunyai wing aspect ratio 2,66 itu, hanya Swiss yang tercatat sebagai negara netral dan bukan sekutu Amerika Serikat. Sedangkan 15 pengguna atau calon pengguna F-35 adalah sekutu dan atau memiliki kerjasama politik dan keamanan yang cukup erat dengan Amerika Serikat. Sebagai contoh ialah Singapura yang menyediakan fasilitas dukungan logistik bagi armada US Navy di Changi, sehingga devisa dari Washington masuk ke pundi-pundi negara kota tersebut. Begitu juga dengan Korea Selatan yang menjadi tuan rumah bagi lebih dari 28.000 personel militer Amerika Serikat. Bahkan Seoul menjadikan akuisisi F-35A sebagai bargaining chip untuk mendapatkan bantuan dari Washington bagi pengembangan pesawat tempur KF-X. Tanpa memiliki hubungan yang istimewa dengan Amerika Serikat, sampai sekarang sulit bagi suatu negara untuk menandatangani Letter of Offer and Acceptance atau LOA pesawat pancar gas yang biaya pengembangannya mengalami cost overrun. Kedua, catatan tentang keamanan teknologi. 16 kota yang menaikkan LOA F-35 memiliki catatan yang bagus mengenai keamanan teknologi di mata Washington. Amerika Serikat akan menelisik kinerja calon konsumen pesawat tempur F-35 dalam urusan mengamankan teknologi, baik dari sisi legal framework maupun praktek. Pada tataran legal framework, negara calon importer jet tempur yang pernah mengalami mishap di geladak kapal induk tersebut harus mempunyai aturan hukum yang ketat tentang keamanan teknologi. Bangkok gagal memenuhi persyaratan itu, selain soal kedekatan negeri asal Kausai Galaksi dengan Cina. Hal demikian terlepas dari status Thailand sebagai Treaty Ally Amerika Serikat sejak era Perang Dingin. Isu keamanan teknologi juga menjadi batu sandungan bagi Abu Dhabi untuk mendapatkan dokumen LOA dari Washington. Negeri para emir tersebut terganjal dengan penggunaan jaringan telekomunikasi karya anak bangsa Cina. Amerika Serikat menaruh kekhawatiran bahwa rahasia terkait F-35 akan terkompromikan lewat pemakaian jaringan komunikasi asal Beijing oleh Uni Emirat Arab. Ketiga, kerjasama pertahanan antara peminat F-35 dan Cina. Amerika Serikat menempatkan isu ini sebagai parameter lain yang dipertimbangkan sebelum Foggy Bottom menerbitkan lisensi ekspor. Negara-negara yang mempunyai kerjasama pertahanan yang erat dengan Cina sebaiknya tidak bermimpi akan tercatat sebagai operator pesawat pancar gas yang tidak memiliki kursi tandem itu. Thailand adalah referensi untuk isu ini, di mana penolakan Washington guna menjual F-35 ke Bangkok diantaranya disebabkan pula oleh relasi pertahanan antara Thailand dan Cina yang cukup erat. Sebagaimana diketahui, Bangkok adalah salah satu ibu kota Asia Tenggara yang cukup royal berbelanja mesin perang ke Beijing. Berdasarkan hal tersebut, Amerika Serikat melarang penggunaan pesawat tempur F-16AB dan F-5EF Thailand untuk terlibat dalam latihan dengan Cina. Pelarangan pemakaian jet tempur buatan General Dynamics dan Northrop tersebut merupakan kesepakatan antara US Air Force dan Royal Thai Air Force. Sehingga Jas 39 Gripen karya anak bangsa Swedia selalu menjadi andalan bagi Royal Thai Air Force untuk berduel di udara dengan pesawat pancar gas dari Cina. Terkait dengan Indonesia, mungkinkah Washington akan mengabulkan permintaan Jakarta untuk mendatangkan F-35 di masa depan? Jawaban atas pertanyaan itu akan ditentukan oleh setidaknya 3 hal yang telah diuraikan. Sebagai negara penjual, Amerika Serikat mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada Indonesia dalam isu F-35. Apakah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan Jakarta akan disodorkan dokumen LOA F-35 oleh Washington?
akan ditentukan pula oleh bagaimana Jakarta menyikapi tiga hal tersebut.